Udah. Ya wis. Bareng-bareng kita tuh tim, Mat. Kita tuh di tim, bukan sendiri-sendiri. Ya nanti kan gini, makanya ngene kita bagi tugas. Iya. Oh, buka notifikasi. Jadi selama aku ngobrol kan nanti aku gali tuh. Ini untuk kode-kode nyusul aja ya. Tiap masih medisnya kan sambil aku klik-klik. Nanti kita nanti medisnya untuk apa? Itu ya dia kim tuh apa sih? Tanya kalau iya mau kan. Ini nanti aku nanya ini di bagian SF itu konsul tadi sama anak lain kayaknya kesulitan kalau tidak diraba-raba dalam satu. Nanti ini nyusul aja ngisinya kan dapat aku dapat bukunya misal nanya makanan pokok lauknya apa dalam satu minggu kita sekali apa dah pokoknya nanti kamu catat lah apa yang disampaikan jadi ya, kalau yang ini berapa kan harus masuk Excel dulu kan ya agar itu nanti fokusnya nanti di recall apa aja dari sekarang kan dari kemarin kan ini yang paling penting. Nah, interpretasinya itu kita pakai Haris Benedik aja berarti ya. Dia kebetulan ada dia Haris Benedik. Iya. 300 ini aku udah cari, aku dapatnya. Masalah ini trimester 1 tuh 300. Nah itu belum tahu kan. Nanti cari. Tapi ChatGPT aja wis berapa masukin aja. Iya, iya udah masukin aja daripada teknik itu juga. Tuh, aku pakai bisa bisa.
Tadi juga udah. Nyata apa yang disampaikan nanti kita diskusi. Terserah nyatatnya mau di sini, bantu aja. Kan di apa tuh? Aku itu sampai Ntar, ini kan kita bakal ini salam dulu kawan kerja saya. Nah, karena itu ini, yang oh, oh baru. Ya, kalau lebih jelas, ya, main aku takon aja. Ada yang kelewat bahasa. Ya, Levia ini saya punya kan?
Iya, tes dari pisau. Halo Ibu, halo Ibu, apa kabar? Armstrong memutuskan untuk mengambil alih kendali manual karena modul bulan mendekati area pendaratan yang penuh batu dan jurang, sehingga akhirnya mereka pun berhasil mendarat di tempat yang lebih aman. Tercatat bahwa modul bulan Eagle mendarat pada jam 8 malam lewat 17 menit UTC atau waktu universal di bagian bulan yang dinamai Sea of Tranquility. Letaknya ada di bagian selatan sekitar 12 mil barat daya Kawah Sabine D. Wilayah tersebut dipilih karena dianggap paling aman. Nggak nyalain video. Halo Ibu, Ibu, ada suara saya Bu? Kalau Ibu kalau suara saya juga tidak ya Bu? Ibu, Suaranya kok nggak ada yang. mungkin bisa dibenarkan Ibu volumenya. Oh ya, sudah. Sudah terdengar suara saya Ibu? Oke, baik.
Baik Ibu, mungkin kita bisa mulai ya Ibu, sesi konselingnya gitu. Baik, perkenalkan Ibu, nama saya Erlan dan di sini saya ditemani juga oleh rekan saya namanya Alia. Jadi kami adalah mahasiswa ilmu psikologi angkatan 2005, kami semester 6. Jadi di sini kami ingin melakukan konseling gizi. Nah, sebelumnya mungkin bisa perkenalkan diri, nama lengkap Ibu siapa nih? Ya, nama saya Novi Sri Susilowati. Ibu, untuk lahirannya Ibu tahun lahirnya Nanti Oktober, Insya Allah. berapa Ibu? Umur Ya, nggih. 36. 36 tahun ya Bu. Nggih. Kalau untuk tanggal lahirnya Ibu tanggal berapa nggih? 4 November 89. Ibu untuk kalau boleh pekerjaan Ibu sekarang sebagai apa nggih Ibu? Saya ibu rumah tangga di Oh, rumah Ibu rumah karena tangga. lagi hamil juga. Kalau kediaman Ibu atau alamat Ibu sekarang di mana nggih Ibu? Di Tambungan, Satrian, Desa Satrian. Kalau untuk agama Ibu, yang bertanya nggih, untuk agama Ibu Islam, agama Islam. Islam. Baik Ibu, izin sebelum saya ingin menjelaskan. Jadi hari ini Ya. kita kan seling selain untuk di mata kuliah kami ingin juga mengetahui nih Bu kondisi dengan Ibu Kecilin tadi. lakukan konseling ini. Ya. Jadi untuk kerahasiaannya akan kami jamin dan tidak akan disalahgunakan. Selanjutnya, apakah Ibu berkenan untuk kita melanjutkan konseling Ibu? Suara saya agak putus. Enggak jelas ya. Halo Ibu, apakah suara saya sudah? Ya, Oke, sudah. ya baik. Saya ulang kembali Bu. Kami melakukan konseling sama Ibu. Ini mata kuliah kami yaitu konseling. Tapi selain itu, kami ingin mengetahui Ibu terkait kehamilan Ibu, kemudian Ibu, bagaimana sih? Apakah Ibu sudah tepat belum memenuhi kebutuhan nutrisi ataupun gizi untuk Ibu sebagai calon ibu juga ya, untuk nanti melahirkan ya Bu. Oke. Dan untuk datanya ini akan kami jaga kerahasiaan dan tidak akan kami salah. Mungkin dalam proses konseling ini akan memakan sekitar 4 sampai 40 menit hingga 1 jam dan kami akan sedikit gali beberapa data terkait yang kami mungkin saya ingin bertanya apakah kita bisa atau Ibu benar. Halo Ibu. Ya, sorry. Ya. Apakah Ibu berkenan kita melanjutkan Ibu? Oh ya. Baik Ibu. Ibu kalau boleh tahu sekarang kehamilan di minggu berapa gitu? Ini ke 20. 25 hari ya. Ini mohon maaf saya izin masih minggu ke-20 atau ke-25 hari Bu? 20. Oh, minggu ke-20 ya Bu? Ah, Untuk berat badan Ibu, Ibu ada meninggal, kali berat badan Ibu berapa gitu? Sekarang? sekarang 34.
Mungkin izin Bentar ya, saya timbang dulu. gini. Kenapa Bu? 84, sorry. Gini Bu, iya. Oke, sekarang 84. Apakah Ibu pernah mencatat sebelum kehamilan Ibu berat badannya berapa Ibu? Sebelum kehamilan sekitar 80. Oh, 8. Untuk tinggi badan Ibu berapa nggih? Terus 60. 160. Baik Ibu. Tanya Ibu selama kehamilan ini, Ibu apakah ada merasa mual? Treatment pertama sama sampai treatment pertama masih mual-mual, tapi ini yang mulai kedua nggak ada mual lagi, udah biasa. Pas trimester pertama itu mual-mual ya Bu ya? Ya. Untuk Ibu juga apakah ada perlila Ibu lingkar? Ada tapi sama bidan ya. Oh, Ibu waktu itu ada dikasih buku KIA gitu nggak? Atau data? Ada. Apa boleh Ibu dicek? Saya mungkin memerlukan data lilanya Ibu. Bentar ya. Oke Ibu. Lingkar lengan atas ya. Betul Ibu, betul. Lingkar lengan. Ini treatment pertama 29. Ini treatment kedua 30 ya. Tadi trimester pertama 29, kedua 30. Ya. Oke. Mungkin Ibu ini tanya Ibu kan saya tadi tanya kan kalau itu pas trimester ya Bu. Ibu udah mulai kurang ya Bu? Sudah enggak lagi. Udah enggak ya Bu? Kalau Ibu salah makan, Ibu pernah nggak Bu merasa kalau pagi itu makanan tuh nggak mau masuk Bu? Atau kalau makan biasa aja Bu, pagi tetap makan gitu? Ini treatment kedua ini udah biasa. Udah biasa ya Bu? Kalau treatment Udah pertama? biasa. Ya. Treatment pertama mual masih. Oke, baik. Kalau misalnya nafsu makan, Bu, apakah ada perbedaan Bu? Pertama sama kedua? Iya, yang pertama nggak ada nafsu makan, mual. Ini kalau treatment kedua ini udah mulai mau makan terus rasanya, lapar terus. Lapar terus ya Bu? Ya. Kalau Ibu dalam ini riwayat Ibu ada batuk? Nggak ada. Demam? Ya, nggak ada. Kalau Ibu juga sakit perut atau diare ada nggak? Nggak ada, alhamdulillah. Kalau Ibu ada ngerasa lemas nggak Bu? Nggak ada. Maupun di treatment pertama juga nggak lemas? Kalau treatment pertama nggak, cuma mual sama perutnya itu kurang enak. Treatment pertama. Rasanya kalau pertama aman ya Bu? Iya, kayak penuh perutnya. Ibu kalau sekarang ada minum obat nggak Bu? Atau dikasih bidan atau Ya. Ada obat apa itu Bu? Ada penambah darah sama asam folat. Vitamin itu? Vitamin enggak, cuma pagi aja minum susu. Pagi susu, sore, siang asam folat, malam baru penambah darah. Itu disampaikan oleh bidan diminum berapa kali ya? Ya, 1 kali sehari semuanya.
sampai nanti melahirkan atau bagaimana Ibu Kak? Ya, sampai melahirkan. Kan setiap bulan cek ke bidan. Oke, baik Ibu. Ini ingin bertanya terkait riwayat Ibu terkait pantangan makan Ibu. Ibu ada alergi makanan nggak? Enggak ada, Telur nggak alergi nggak Bu? Susu, enggak, enggak, seafood kan Ibu? enggak ada. Oh nggak ada ya, semua aman gitu. Ya, aman, ge. Baik Ibu, selanjutnya di sini saya ingin Ibu cerita sama saya terkait makan Ibu. Nah sebenarnya ini kan saya fokusnya dalam 1 bulan terakhir ya Bu. Tapi sebenarnya kalau 1 bulan Ya, terakhir agak lupa ya Bu. Mungkin ya dalam ya. 2 minggu atau terakhir itu. Mungkin tanya Ibu, kalau dalam minggu terakhir itu kalau makanan pokok atau misalnya nasi, itu setiap hari makan nasi atau ada makanan lain Bu misalnya? Hmm, Mie kan? ya, saya ini variasi. Kalau pagi biasa saya makan ubi, kadang jagung rebus gitu. Kalau pagi makan nasi baru siang sama malam. Kadang pisang selingannya Oke, gitu. Iya, kalau pagi kan minum susu sama makan yang rebus-rebus. kalau ubi ungu apa ubi jalar kuning? Ya, kadang ubi ungu, kadang ubi jalar. Tapi itu selalu sering ya Bu, hampir setiap 2 minggu selalu Ibu variasi ya? Variasi ya. Nanti jagung rebus gitu variasi. Soalnya nanti takut bosan. Oh iya, betul Ibu. Iya, Ya takut kalau bosan. makannya sama terus gampang bosan ya Bu ya. Gampang bosan. Nah, oke Bu, baik. Oke, variasi kalau mie Bu, mie atau roti-roti Makan tapi jarang saya batasin itu. mungkin dalam 2 minggu mungkin Soalnya ada 2 kali aja ya Bu, 2 kali atau 3 kali ya. ya, batasin kalau mie jarang memang. Selanjutnya Ibu mau tanya kalau misalnya lauknya Bu, biasanya variasi lauk apa aja Bu? Saya kan belanja 1 minggu sekali kan ke pasar. Jadi nanti saya beli ayam, lele, terus tempe, tahu, saya putar terus kayak gitu. Nanti ikan basah 1 minggu sekali gitu Ikannya belanja. lebih Bu, ikan laut atau ikan sungai Bu? Saya variasi, kadang ikan sungai, kadang laut. Seringnya lele. Kalau lautnya ikan Treatment apa Bu? kedua ya. Kalau treatment pertama masih mual, jadi Oh nggak iya, makan itu iya, semua. iya. Baik. Iya. Pas treatment kedua kan boleh makan ya Bu ya. Ya, treatment pertama masih acak-acakan soalnya masih mual, nggak karuan. Selain itu ada lauk lain lagi Bu? Mungkin yang makan tapi mungkin ada sesekali Bu. Nggak ada, soalnya ya telur gitu diputar itu aja. Soalnya saya belanja Sosis, ya satu kalau minggu sosis kan sekali. Jarang saya, memang sosis jarang makan makanan gitu. Nggak pernah, jarang lah bisa jarang. Anak saya pun jarang. oke Bu, baik Bu. Sangat baik Bu. Lanjut. Berarti kalau makan ayam, Ibu kan 1 minggu sekali itu berarti tiap hari selalu ada ayam ya Bu? 1 minggu 2 kali biasanya. Lele juga begitu ya Kadang Bu? sekali. Lele ya, soalnya kadang beli 1 kilo gitu, nanti dibuat 1 minggu 2 kali. Tempe, tahu itu pasti dalam 1 minggu. Kalau ada. Kalau untuk telur bagaimana Bu? Kalau ada setiap hari atau minggu mungkin selang-seling, hari ini ada, Selang-seling ya, mungkin selang-seling 2 kali, kadang 3 kali ya Bu, dalam minggu ya? ya seringnya itu karena yang praktis kan. Ya, baik Ibu. Mungkin tanya, kalau kita kan ada melihat juga kalau makan Ibu kalau kalau kuningnya atau hanya kuningnya aja Bu? Sama kuningnya, Jadi, kemudian ya. untuk makanan yang Ibu kan biasanya Ibu olahnya digoreng atau bagaimana? Kadang direbus,
kadang digoreng. Soalnya nanti kalau direbus terus bosan, jadi selang-seling. Kalau susu ibu biasanya kalau ibu berapa kali nggak ibu dalam 2 minggu? Oh iya. Treatment pertama 2 kali. Terus ini treatment kedua sekali aja 1 hari, pagi aja. Sehari 2 kali Mm, kalau udah apa kalau kali mm, sehari ya? Kata ibu bidan kayak gitu, karena Su- siang nanti asam folat, malam baru penambah darah. Susunya kalau boleh tahu ada jenis atau merek tertentu kayak ibu? Emam, Susu apa itu bu? Yang saya boleh tahu? emam esensis ya? Eman Esentis. Itu merek khusus atau bagaimana ya bu? Saya baru dengar. Enggak sih, banyak itu di Indomaret kayak gitu. Itu susu yang kayak passion flag gitu atau susu kental manis gitu bu? Enggak, ini khusus ibu hamil sih. Renagen gitu ya bu? Renagen Esensis Ya, ya? emam ini bukan Prenagen. Oh Eman. Yang seperti ini ya bu ya? Ya, itu Rasa apa itu? coklat ya. Coklat ya? Ya, Ini berarti susunya merek ini dari awal ibu treatment pertama sampai pagi. ya. Selain itu berarti kan ibu ada asam folat ya bu ya? Ya, asam folat siang dari bidan ya. Bentuknya kaplet atau bagaimana ibu? Ya, Kalau TTD biasanya ibu minum tiap hari di jam berapa ibu? jam 12 siang. Oh, yang apa? Yang penambah darahnya. Ya, Penambah darah malam mau tidur. sekarang berarti sehari sekali ya bu ya? Ya, sekali-sekali. Ada merek tertentu nih? Enggak sih, dari bidan sih saya. Ya. Ya, enggak beli sendiri, dari bidan. Biasanya ibu kalau misalnya makan ibu makan itu makanannya dimasak sendiri atau beli atau disediakan atau bagaimana? Masak sendiri. Kalau misalnya proses untuk bikin masakannya bu, ibu paling senang digoreng, senangnya variasi aja ya. Variasi saya. Kalau ibu kacang-kacangan ada makan juga ya? Ada Apa itu biasanya? Kacang tanah atau bagaimana? kacang tanah seringnya. Makannya Banyak pak kacang tanah di sini. pas itu jadi cemilan gitu ya bu ya? Direbus aja. Itu dalam 2 minggu terakhir ada makan kacang atau bagaimana ibu? Kadang-kadang aja kalau kacang. Mungkin 2 kali ya bu dalam 2 minggu ya. Ya, Kalau sayur ibu, biasanya ibu temannya lauk-lauknya ibu pakai sayur apa? sayur variasi, kadang bayam, kangkung, sawi putih Itu biasanya untuk sayur sup. sayur dibikin sup itu setiap selalu ada atau kadang kadang cuma lauknya atau selalu setiap ada lauk ada sayurnya. Ya, setiap lauk saya masak sayur setiap hari. Selalu sayur ya bu ya. Ya, selalu ada sayur.
Kalau buah-buahan ibu juga konsumsi kan? Buah-buahan saya suka semangka, tapi kadang-kadang kalau buah ya. Pisang Pisang bu, seringnya pisang ya. iya sama pepaya. Soalnya itu kan kadang sembelit kan minum penambah darah itu. Jadi harus ada itu pisang apa Oh iya iya iya. pepaya. Iya, Ini pisang, semangka, pepaya ya bu. iya. Ada buah lain ibu? Kadang jeruk gitu, tapi kadang-kadang. Ibu kalau misalnya kadang-kadang makan yang lain, biasanya itu berapa kali nih? Kalau saya belinya kalau 1 minggu pasti beli untuk 1 minggu gitu. Oh, selalu ya bu. Ya, iya, karena ke Mungkin pasarnya sekali. ya, yang hari mungkin ada ya. Ya, kalau ya pisang. Ini variasi ya bu. Supaya nggak bu. Ya, Ibu kalau saya lihat makanan ibu sangat sehat ya bu ya. Ibu masak sendiri. Tapi ibu kalau keluar ada beli snack-snack gitu nggak? enggak. Paling kadang makan bakso pingin. Oh, makan sesekali aja Ya, ya bu ya. iya sekali. Kalau lagi kepengen ya bu ya. Ya, kalau kepingin baru Tapi berarti bakso aja. yang ciki-ciki yang kemasan Enggak, enggak pernah. baik bu. Aku- Baik ibu. Tadi itu data yang ibu sampaikan. Ini namanya riwayat makan dahulu. Jadi nanti setelah kita sudah itu, nanti akan secara data dalam satu bulan makanan yang ibu makan ini atau ini ada beberapa aspek yang dihitung bedanya artinya saya akan Iya, weh. lihat coba lihat apakah ibu ini terpenuhi atau tidak. Dari itu ibu saya juga saya ingin menghitung ini dari makan yang nah sekarang ini ibu itu terhitung dari ibu dan 24 jam terakhir ibu. Berarti jam 4 sore kemarin sampai hari ini. Oke. Mungkin ibu bisa ingat-ingat kemarin jam 4 sore. Mungkin kalau kemarin sore ibu jam 4 sorean ibu ada makan apa ibu? Kemarin ini masak apa, Rama? Kayak wingi mama apa? Hah? Oh, kemarin tempe. Tempe berapa banyak ibu? Kemarin tempe orek sama telur sama bikin nasi kuning. Tempe orek sama nugget. Itu nasinya berapa centong? Nasi kuning. Oh nasi kuning ya. Ya, kalau nasi saya nggak banyak, soalnya nggak begitu suka nasi. Kalau dikira-kira ada kira-kiraan nggak bu? Mungkin pakai centong. Ya, sekitar 1 centong tapi nggak penuh ya. Sekali makan itu. Mm-mm. Nasi gitu ya bu. Kalau untuk tempenya sendiri kira-kira ada berapa? Berapa kan Itu kira-kira? tempe orek. Tempe orek ya. Itu. Mungkin 3 sendok makan ada nggak bu? 3 sendok makan tempe orek itu. Mungkin ada sekitar segitu ya ibu ya. 3 sendok makan tempe orek ya bu ya. Nuggetnya itu bu, nuggetnya ada berapa pieces? Ke telur. Oh telur ya bu. Ya, Telurnya berapa ibu? telurnya digoreng. Oh telurnya digoreng. Satu telur atau 2 telur bu? Sekali goreng 3 telur gitu, tapi untuk keluarga dipotong kecil-kecil. Mungkin ibu makan sekitar 1 telur lah ya bu ya kalau tidak digoreng ya. Ya,
Kemudian ada lagi ibu yang ibu makan pas sorenya ibu. Enggak ada, itu aja. Setelah itu ibu mungkin untuk asupan cairannya ibu ada minum, selain minum air putih ada minum yang lain nggak? Jus, Enggak ada. Kemarin minum air putih aja. air putih. Maksudnya, ya. Kemudian malamnya ibu ada ibu konsumsi makanan lain ibu? Enggak, kalau makan jam 5 itu sudah enggak makan lagi. Oh, itu udah jam terakhir ibu makan ya bu ya? Halo Pak. Ya, ya. Oke. Berarti ibu tidur berarti jam berapa ibu? Ini hamil ini tidurnya enggak nentu, kadang tidur cepat, tapi malam bangun. Seringnya kalau lapar makan pisang aja. Berarti kalau yang tadi malam ibu kebangun ada makan pisang nggak? Atau ibu nggak kebangun? Enggak ada, minum aja. Oh, minum air putih ya bu ya? Iya, air putih. Oke bu, izin konfirmasi berarti kemarin makan sorenya itu ada nasi putih sekitar 1 centong nggak penuh ya. Lalu tempe orek, lalu sayur tempe sama sambal ya bu. Lalu ada telur gorengnya juga ya bu ya. Iya. Ibu berarti sebelum tidur minum ini juga ya tambah darah ya bu. Menambah darah. Kalau ibu kebangun dan minum air putih ya ibu ya. Iya, Lalu ibu bangun pagi jam berapa nih? bangun pagi saya subuh udah bangun. Nah, ada makan apa ibu atau minum? Enggak ada. Berarti ibu makan pagi, mulai makan pagi itu makan apa bu? Jam berapa? Tadi pagi saya makan ubi itu sarapannya. Siang baru makan nasi. Berarti pagi itu makan ubi apa ibu? Ubi jalar atau Ubi jalar. seberapa bu totalnya kira-kira? Itu. Satu itu. Oh satu ya bu ya? Soalnya satu potong dua. Satu potong ya. Mm. Lalu itu di jam 10-an ibu ada makan lagi atau tidak? Jam 9, jam 10. Enggak, Lanjut ke makan siang langsung ya bu ya? makan siang tadi. Ya, Makan apa itu ibu? siang tadi makan lele Oh lele. sama sambal. Ya, Lelenya digoreng ya bu ya? goreng ya. Lelenya Sama itu tahu. ada lagi ibu? Ya. Ada tempenya nggak ibu? Sama rebusan daun singkong. Enggak ada, tahu aja. Nanti ada lele goreng, rebusan tahu sih, sama tahu ya bu. Sambal. Sambal, oh iya betul sambal bener. Itu lelenya berapa lele bu? Satu lele atau dua lele? Satu lele. Lele ya. Ukuran sedang lah ya bu ya. Atau Satu ukuran satu. besar bu? Ya. Saya buka tutup pintunya tuh. Iya. Tahunya berapa banyak bu? Satu buah atau dua buah? Tahunya 2 buah kayaknya ya. Sekitar itu. Tahunya dek. Nah, untuk sayur singkongnya ibu seberapa banyak kira-kira bu? Sedikit aja. Sedikit aja ya. Direbus soalnya. Mungkin ada Daun singkong. tahunya digoreng juga ya bu ya. Ya, digoreng. Jadi setelah siang itu ibu berarti lanjut lagi ada makan lagi nggak ibu? Jam 1 atau jam? Enggak, makan itu aja. Oke, lanjut sore yang tadi ibu sebutin ya bu ya. Ya. Oke baik ibu. Namanya tadi itu adalah food recall food. Kita menyebutnya kita merecall atau mengingat kembali dalam 24 jam terakhir apa aja sih yang ibu makan. Nah nanti situ kita juga lihat ibu asupan ibu itu yang memenuhi berapa persen
dari kebutuhan ibu. Karena umur ibu, tinggi badan ibu, berat badan, habis itu juga keadaan hamil ibu, umur hamil ibu, itu mempunyai kebutuhannya tersendiri bu. Nah dari makan itu nanti dilihat ibu, nanti kami hitung apakah makanan tersebut memenuhi nggak ke kebutuhan ibu yang sebenarnya. Baik, sembari sambil dihitung nanti akan saya kembali ke food people akan menjelaskan terkait asupan. Selanjutnya ibu saya mau tanya, saya mungkin eh, riwayat riwayat personal sini saya mau tanya ibu kalau misalnya ibu di sana ibu berarti suku apa nggih ibu berarti? Ya, Ibu suku suku apa nggih? Jawa apa ada suku lain ibu? Jawa. Oh, Jawa ibu berarti di Jawa Tengah apa ibu? Ya, Jawa Tengah. Baik, saya ibu sebentar ya, ibu kata yang tadi. Ibu berarti kegiatan ya di rumah ibu sama anak ibu. Ya, di rumah. Ya, sama anak. Putra putri ibu Putra, satu atau sudah ada dua ibu? Ya, dua. yang di sini satu. Oh yang di sini satu. Saya soalnya kan ibu, saya ini perantau ibu. Sebenarnya saya orang Jawa, tapi cuma bapak saya yang asli orang Ngapak, orang saya lahir dan besarnya di Kalimantan bu. Ya. Jauh banget. Saya nyasarnya di Unsur, apa bu? Belajar kuliah ibu. Yo, ya. Oke baik. Ini kalau dari hasil ini hanya memenuhi sekitar lalu protein lemaknya 30. Ada artinya itu asupan yang ibu makan selama sehari dari kalau ini jauh sekali. Dalam artian Hmm. yang ibu makan itu sudah oke Bu. Tapi porsinya mungkin menurut saya perlu diperbanyak. Nah, dari sini kita lihat asupannya sangat sedikit, hanya 20%. Kalau bisa dikatakan aman, itu kalau misalnya sekitar di 90, ini masih di angka 20 sampai mungkin sangat. Ibu kan tidak ada mual, tapi mungkin dari kami porsinya ibu yang bisa dari tahunya. Tapi apakah makan yang ibu makan itu porsi biasa ibu sebelum hamil atau pas hamil ibu segini semuanya bu? Porsinya segini aja. Sebelum hamil malah jarang makan nasi, ini hamil terus makan nasi. Kalau kegiatan ibu, kegiatan sehari-hari ibu selain jadi ibu rumah tangga, apakah ibu ada food? Nggak ada di rumah. Oke bu, ini mungkin dari saya sebenarnya melihat yang ibu sampaikan, ibu sudah sangat menerapkan makanan clean food ya bu. Kalau orang-orang Ya, sebutnya, mungkin bidan udah pernah ngomong ya bu, clean food ya bu. ya, Nah ya. itu sangat baik ibu, jadi baik. Tapi mungkin
mungkin porsinya ibu yang bikin nah ini kurang ibu. Mungkin dari nasinya, mungkin ibu biasanya cuma satu centong kurang, bisa mungkin ditambah ke satu centong. Nanti secara bertahap ibu tambahin ke satu setengah. Karena walaupun ibu terasa ibu cukup, tapi sebenarnya itu masih kurang ibu. Nah ini kalau misalnya selain bisa juga untuk bisa perkembangan ke karena perlu juga dari asupan yang dibutuhkan memenuhi gitu. Jadi mungkin dari sini perlu dari saya saran saya naikkan ini Bu. Oh ya, ya. Mungkin kalau ibu belanja bulanan Bu atau belanja mingguan ditambah dari mungkin beli lelenya 1 kilo 1,5. Oh Kalau ya. tahunya mungkin dari situ. Oke, mungkin itu saran dari saya. Apakah ibu mungkin ada pertanyaan ibu terkait menu makan atau mungkin saran dari saya tadi? Nggak ada. Itu saran saya yang bisa mungkin ibu terapkan gitu. Pada kalau sangat kurang ibu benar-benar kurang. Kok pilihan makannya sudah sangat bagus ibu, sudah sangat baik. Ibu pakai pangan lokal, lele gitu. Lalu sayurnya sudah ada, tapi porsinya aja yang mungkin gede. Sayurnya bu, ini juga diperbanyak sama lauknya. Nah, Bu. Bentar ibu saya pindah tempat karena habis baterai. Iya, Mas Jadi. Ibu pernah mendengar istilah diet ibu? Ya, Nah, diet itu bu gak melulu tentang kita apa namanya makan sedikit kan. Ada kan orang biasanya kira diet terus ya ibu ya. Nah, kalau kalau di gizi itu nyebutnya diet itu adalah pengaturan makan bu. Jadi makan ibu diatur. Jadi nggak selalu memuaskan badan. Nah, di sini dari kami itu menganjurkan namanya ibu diet tinggi energi ya bu. Tinggi energi, tinggi protein dan sedikit makro yang itu tujuannya ibu untuk memenuhi asupan ibu. Kemudian untuk makanannya sudah oke bu, makanannya ibu kan makanannya nggak ada yang ibu lunakin ya bu ya. Ini makanan biasa ya, gitu. ya. Ibu ada kesulitan untuk mengonsumsi makanan nggak bu? Ada mungkin pernah tenggorokan sakit atau bagaimana? Enggak ada. Ada. Berarti aman ya bu makan biasa ya bu ya. Ya. Baik ibu, ini mungkin saya sampaikan saya share. Ini saya punya leaflet itu yang saya jadikan selain yang ibu sampaikan kan ada makanan-makanan yang menarik. Ya, yang saya pelajari ada beberapa makanan saya. Nah, terlihat ibu. Ya. Oh, kalau misalnya di sini kan ada makan paginya nasi kan ibu biasa nasi ya, pakai telur dadar, pakai orek tempe juga bisa di sini. Ini sudah siap pilihan aja siangnya. Yang penting ada nasinya atau makanan pokok, ada proteinnya atau lauknya. Lauknya bisa dari ikan, dari telur, ada dari tempe, tahu juga bisa bu. Sini yang penting juga ada yang namanya sayurannya gitu. Tadi ibu selingannya kadang ubi ya bu ya. Ya. Di sini ibu kalau misalnya ibu sedang hamil sebenarnya
yang paling ibu batasi atau jarang makanan yang mengandung garam. Maksudnya kalau ibu, saya tadi dengar kan ibu jarang malah makan nugget segala macam. Itu bagus bu. Ya, Ini izin jarang. mengingatkan kembali memang kalau ibu punya teman juga yang lagi hamil, ibu kan sudah menerapkan gaya hidup yang baik ya bu. Ya ini bu, kaleng, Ya. makanan kaleng, sarden, sosis itu tinggi banget bu garamnya. Bener-bener Mm-mm. jadi itu kurang baik. Lalu makanan mentah atau setengah matang bu, sate yang ibu masak mungkin kurang matang, telur yang setengah matang, kurangi bu. Karena itu bisa berpengaruh, bisa terserang infeksi bakteri Bu. Ada namanya bakteri salmonella di telur itu bisa bikin sakit, bisa ke diare. Nah, di sini ada contoh-contohnya, pokoknya nasi, kentang, jagung, makanan pokok, ibu tadi udah bisa pilih. Lauk hewaninya bisa ibu dari daging, hati, ayam, ikan, susu. Lauk nabatinya juga bisa tahu, tempe, dan nah ibu di sini untuk makanannya ibu. Tadi kan ibu nasi nasi makanannya itu kan satu porsi itu bu, satu centong, satu porsi ini 100 Ya, gram ya. Oh ya bu, kalau bisa ya bu, di sini kan satu porsi seharusnya 100 gram. Satu centong ya. itu hanya 50 gram ya bu. Jadi kalau bisa, sebaiknya kalau ibu bisa, satu kali makan porsi nasi itu 2 centong kalau bisa. Tapi pelan-pelan aja bu, nggak apa-apa. Jadi 1,5 ibu. Iya. Atau ibu kalau memang kayak nggak bisa masuk semuanya dalam satu kali makan, selingannya bu, kayak selingan ubinya diperbanyak. Iya, kayak Mungkin gitu. Nah, selingannya diperbanyak kalau ya makan ubinya bisa lebih banyak mungkin setelah makan pagi makan ubi, siangnya makan selingannya lagi mungkin ubi ungu gitu. Oke, iya. Iya. itu saran dari saya. Ibu sebelumnya udah pernah konseling seperti ini nggak bu ya? Enggak pernah. Pertama kali ya bu ya? Iya, Kalau misalnya dapat edukasi gizi gitu Bu, pernah nggak Bu? Atau belum pernah? belum pernah. Jadi ini kalau misalnya suatu saat Ibu ahli gizi, moga-moga mungkin ketemu saya lagi suatu saat ya Bu. Saya sebagai nanti Ya, teman saya amin. juga ahli gizi, nanti contohnya seperti ini Ibu. Jadi nanti Ibu kita lihat secara lebih dalam pola makan Ibu bagaimana, cara Ibu makan, pilihan makan. Kita kasih rekomendasi. Baik. Baik Ibu, mungkin sebenarnya untuk data-data sudah selesai. Saya izin mereview. Oke, baik Ibu. Di sini nanti saya izin kembali untuk konseling Ibu dengan Ibu Laufi, tahun agama Islam. Alamatnya di Desa Saprijan Ibu ya. Satrian. Saprijan, oh ya Saprijan. Tanggal lahir 4 November 1989. Sebagai pekerjaannya Ibu IRT ya Bu ya, Ibu rumah tangga. Ya, Untuk usia kehamilan Ibu tuh kehamilan trimester kedua di minggu ke-20 ya Bu. ya. Lalu kemudian ini hari ini kita tanggal 17 untuk berat badan ibu sekarang itu 84 kilo, tapi sebenarnya ibu sebelum hamil 80 kilo gitu. Nggih. Tinggi badan ibu sekarang 160 cm dan lila ibu tadi treatment pertama itu 29, treatment kedua 39. Nah, setelah kami hitung ibu, ada namanya IMT ibu, indeks massa tubuh ibu, skornya 31. Artinya apa? Ibu masih masih masuk ke dalam obesitas ibu. Jadi di sini sebenarnya kalau secara keseluruhan masuknya obes. Nah di sini perlunya sebenarnya pola makan ibu sudah baik, tapi nanti mungkin perlu ada yang disesuaikan. Dan sini sub obatnya ibu obat asam folat sama TTD ya ibu ya. Ya. Untuk mual ibu hanya mual di trimester pertama, tapi trimester kedua sudah Ya. tidak ada. Nafsu makan juga sudah kembali di trimester kedua. Trimester pertama sudah awalnya nggak nafsu makan banget ya bu ya. Ya, Nggak ada riwayat penyakit nih bu. nggak ada. Nggak lemas dan tidak pusing. Ibu juga belum pernah mengalami
Nah, untuk intervensi dari kami banyak porsi makan juga dengan tinggi energi dan tinggi. Menyesuaikan berarti tadi yang seperti sudah saya sampaikan terkait porsi makannya Ibu ya. Yang Ibu lakukan sudah baik, sudah oke, tinggal diperbanyak, terutama selingan. Oh iya. Baik, mungkin untuk riwayat personal kita, tadi sudah saya sebutkan, tidak ada riwayat penyakit, tidak ada mual muntah. Mungkin seperti itu Ibu. Pada kesimpulannya untuk konseling, saya sudah sangat mengapresiasi Ibu, keren banget karena Ibu sudah makannya sudah clean food, sudah real food, yang udah tidak apa ya, tidak yang banyak yang aneh-aneh ya Bu ya. Sekarang kan banyak yang ciki-ciki segala macam, tapi Ibu makannya sudah benar, udah baik banget. Saya sangat senang mendengar Ibu makan seperti itu. Hanya saja sedikit catatan dari kami, perbanyaki porsinya lagi. Karena walaupun Ibu ngerasa kenyang, sebenarnya itu masih kurang Bu. Ibu bisa siasati sedikit tapi banyak. Ibu misalnya makan, Ibu makan sehari kan 3 kali, selingannya mungkin 2 Ya. kali. Selingannya bisa 3 kali dan porsinya ditambah. Oh iya iya iya. Mungkin dari rekomendasi saya, apakah Ibu keberatan Ibu? Enggak. Oke, mungkin itu dari saya Bu. Nah kemudian mungkin sudah selesai untuk selingnya, izin bertanya Pak. Ya, untuk kita konselingnya ada 2 kali deh Bu. Ini kan konseling pertama. Nanti kita lihat Ya. dalam jangka waktu hari ini hingga ke hari berapa melihat perkembangan Ibu setelah Ya. rekomendasi dari saya dan teman saya gitu. Kira-kira Ibu Ya kapan ya. nih bisa waktu lagi konseling? Hmm. Kapan saja bisa soalnya saya kan di rumah Oke, terus. siap Ibu. Nanti mungkin akan kami kabarin ya Bu. Lihat juga jadwal Ya, kita gitu. untuk tahun ini gimana. Berarti aman aja ya Bu, nanti kita konseling pakai Jimit lagi ya. 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 Ya sebelumnya saya Alia yang saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Ibu karena udah menyempatkan waktunya untuk belajar konseling di sore hari ini dan Ya. simak sampai akhir. Harapannya semoga bisa menerapkan apa yang sudah rekan saya sampaikan terkait penambahan porsi dan yang lain-lain dan Ya. nanti kami infokan untuk jadwal konseling berikutnya. Baik, Ya, jadi oke. ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Oke, ada. Saya kembalikan ke rekan saya. Ya. Baik Ibu, mungkin supaya ingat lagi nama saya Erlan Ibu, Erlan dari ingat aja Bu Erlan si Kalimantan lah Bu, dari Kalimantan. Ini teman saya Ya. Alia dari Unsur juga nih di sini orang Warlock. Mungkin Ibu ada lagi mungkin terakhir akhir kata Ibu yang mau Ibu sampaikan atau Ibu tanyakan Ibu? Enggak ada. Cukup ya Bu ya. Ya. Oke, sekali lagi makasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya ya Bu ya. Kita lihat Ya. nanti untuk data Ibu lagi. Oke. Ya. Ya, makasih Oke. banyak Terima Ibu. kasih. Ya. Mari Ibu. Tadi screenshot Kak. Ya, Apa sih ya?